Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas apa arti Dungeon secara lengkap yang admin kumpulkan dari Light Novel Danmachi, Light Novel Danmachi Sword Oratoria, dan game dari Danmachi yaitu Danmachi Memory of Freeze. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Seperti pengertian Dungeon pada umumnya, Dungeon adalah labirin kompleks yang terletak di bawah Menara Babel. Yang di dalam anime Danmachi, mereka terdapat di kota Orario, yang merupakan satu-satunya tempat Dungeon yang ada di dunia yang memiliki penjara bawah tanah dan banyak orang dari berbagai ras berkumpul dan dari seluruh dunia untuk menjelajahi Dungeon bawah tanah tersebut. Sebelum para dewa dan dewi turun ke dunia bawah, para pahlawan bertarung melawan monster dengan bantuan roh. Begitu juga ketika para dewa mulai datang ke dunia bawah, para dewa kemudian menganugerahkan Falna kepada para petualang. Dengan begitu, para petualang akan mendapatkan peningkatan status yang membantu mereka untuk melawan monster yang lebih kuat. Diketahui, Dewa Uranus adalah dewa pertama yang menganugerahkan Falna kepada seseorang. Sebagai informasi, penjara bawah tanah atau yang sering kita sebut dengan Dungeon di anime Danmachi tidak seperti yang ada pada umumnya, yang mana Dungeon di anime Danmachi tampak hidup, yang mana Dungeon bahkan bisa menelurkan monster dari dinding-dinding dan langit-langit, serta Dungeon juga bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dungeon juga memiliki kebencian yang sangat besar terhadap keberadaan para dewa dan dewi. Bahkan mereka bisa menyegel pintu keluar ruangan jika mendeteksi salah satunya keberadaan dari dewa dan dewi. Bahkan dalam kasus di anime Danmachi Season 1, Dungeon saking membenci keberadaan dewa dan dewi, Dungeon bahkan memunculkan monster versi hitam atau monster irregular untuk membunuh keberadaan dewa dan dewi di dalam dungeon tersebut. Diketahui monster versi hitam jauh lebih kuat dari monster versi biasanya, yang menampilkan monster tersebut memiliki kecerdasan, seperti saat Black Wyvern mencari targetnya, atau kan Black Goliath saat di lantai 18 Dungeon. Biarpun begitu, keberadaan monster hitam yang muncul tidak akan muncul kembali, karena setelah yang pertama terbunuh, maka monster hitam tidak akan muncul lagi. Bahkan jika dewa yang dimaksud tidak mati, itu menyiratkan bahwa kemampuan Dungeon untuk bertindak terbatas dan sampai batas tertentu. Dungeon juga diketahui sangat luas, dengan lantai yang menjadi semakin besar semakin ke arah dalam. Butuh setidaknya 5 hari bagi sebuah party untuk mencapai lantai 50. Sementara lantai paling atas dapat dimainkan oleh petualang solo atau petualang berdua saja. Mulai dari lantai tengah, petualang harus mulai membentuk sebuah party agar bisa mengurangi resiko kematian. Yang ternyata di dalam Dungeon juga membuat sebuah lantai yang aman, yang mana itu disebut dengan save point. Di sana tidak akan muncul monster sekalipun. Ada juga beberapa area lain di ruang bawah tanah atau Dungeon, yaitu tempat monster tidak bertelur, yang mana hampir semua petualang tidak tahu daerah tersebut pernah ada. Yang akhirnya tempat tersebut digunakan Xenos atau kelompok monster dengan kecerdasan digunakan sebagai desa tersembunyi untuk mereka hidup. Anggota Xenos juga menyebut bahwa penjara bawah tanah atau Dungeon itu adalah ibu kandung mereka, yang mana mereka percaya Dungeon sengaja menciptakan sebuah ruang tanpa monster terlahirkan di sana untuk digunakan sebagai tempat perlindungan bagi monster Xenos tinggal, yang mana monster Xenos beranggapan bahwa Dungeon sengaja untuk melindungi mereka. Dewi Astrea juga berkomentar bahwa sebagian alasan para dewa
tidak menggunakan arkanum mereka di dunia bawah adalah karena jika mereka melakukannya, Dungeon atau penjara bawah tanah akan mengingkari janjinya sebelum waktu yang dijanjikan. Pernyataan Dewi Astrea ini Mimin kutip dari Game Danmachi Memoria Fresh. Selain itu, Dewi Astrea juga berkomentar bahwa jika dewa atau dewi terluka parah di dalam dungeon atau penjara bawah tanah, kemungkinan besar mereka akan diserap oleh dungeon daripada dikembalikan nyawanya ke surga. Itu berasal dari kata-kata Dionysus yang berkata bahwa saat ini ruang bawah tanah atau dungeon sudah mencapai batasnya. Meskipun hingga saat ini, kedalaman lantai dungeon masih belum diketahui berapa banyak lantai di dalamnya, akan tetapi penjara bawah tanah atau dungeon diketahui memiliki setidaknya minimal 71 lantai. Karena lantai 71 adalah yang terdalam yang pernah dicapai oleh Zalt dan Alvia, yang merupakan anggota dari Zeus Familia dan Hera Familia. Yang mana mereka menyebutkan di sana terdapat wilayah yang disebut tanah pasir, tetapi tidak diketahui lantai mana letaknya. Berikut Mimin akan bahas lantai satu persatu yang ada di dalam dungeon. Lantai paling awal yang ada di bawah Menara Babel adalah lantai pertama yang disebut dengan pintu masuk. Keberadaan ruang ini terletak di lantai bawah tanah pertama Menara Babel. Di tengah ruangan terdapat lubang sepanjang 10 meter yang mengarah langsung ke ruang bawah tanah. Di dalam ruangan melingkar tersebut, terdapat beberapa kolom dengan interval yang sama besarnya. Yang di atasnya juga terdapat lukisan langit biru yang sangat indah, yang menyerupai langit asli di dunia. Di sepanjang lingkaran di lantai pintu masuk dungeon, ada tangga lembut yang berputar ke bawah ke ruang bawah tanah. Berikutnya, setelah melewati pintu masuk ada lantai atas. Lantai atas disebut dengan lantai untuk petualang solo, yaitu lantai atas terdiri dari lantai 1 sampai lantai 12. Lantai ini sangat cocok untuk para petualang yang baru memulai penjelajahannya. Atau petualang level 1 sangat direkomendasikan untuk menjelajah di lantai tersebut. Lantai atas ini terbagi menjadi 4 grup, yang mana lantai 1 sampai lantai 4 dikelompokkan berdasarkan warna dindingnya yang berwarna biru muda. Yang mana monster yang muncul di sana kebanyakan adalah monster berbentuk goblin atau kobold. Ada juga lorong lebar di lantai 1 yang dikenal sebagai jalan awal, yang mana petualang level 1 atau petualang pemula dengan status dari huruf I hingga huruf H dalam kemampuan dasar mereka biasanya menghabiskan waktu di lantai ini untuk berlatih. Berikutnya di lantai 5 sampai lantai 7 dikelompokkan berdasarkan warna dindingnya yang berubah menjadi warna hijau muda. Dan struktur ruang bawah tanah atau dungeon kini sudah mulai berubah, yang mana monster yang ada di lantai 5 sampai 7 terkenal sudah menjadi lebih kuat, seperti sebut saja War Shadow dan Killer Ants yang muncul di anime season 1. Dan waktu kelahiran monster tersebut lebih cepat. Itu sebabnya lantai ini bisa juga dijadikan sebagai tempat memula untuk mulai mendapatkan XP yang banyak. Akan tetapi jika mereka tidak berhati-hati, ini juga justru menjadi resiko kematian bagi petualang pemula. Maka itu disarankan bagi petualang level 1 untuk memiliki status setidaknya huruf G untuk di lantai 5 sampai 7, agar kemampuan dasar mereka dapat menjelajahi lantai ini. Selanjutnya ada lantai 8 sampai lantai 9. Lantai 8 dan lantai 9 jumlah dan ukuran ruangan yang ada di lantai tersebut semakin bertambah dan semakin panjang juga lorong yang ada di antaranya. Bahkan ada juga lorong yang menjadi lebih pendek. Selain itu, ketinggian langit-langit berubah dari 3 menjadi 4 meter dari lantai atasnya, menjadi hampir 10 meter di atasnya. Diketahui juga di lantai 8 dan 9
Warnanya ditutupi oleh lumut yang menutupi dinding-dinding sehingga berwarna coklat dan tanah pijakan di bawahnya menjadi dataran rumput yang sangat pendek. Diketahui juga di lantai 8 dan lantai 9 terkenal karena cahaya yang kuat dari pendar di atas mirip dengan cahaya dari matahari. Tidak ada monster baru yang muncul di sini. Akan tetapi monster dari lantai 1 sampai 7 akan muncul lagi, namun menjadi lebih kuat di lantai 8 dan 9. Disarankan bagi petualang level 1 untuk setidaknya memiliki minimal status berhuruf E dalam kemampuan dasar mereka untuk menjelajahi lantai 8 dan 9. Selanjutnya ada lantai 10 sampai hingga lantai 12, yang mana di sini lantainya lebih mempertahankan struktur yang sama dengan lantai 8 dan 9. Akan tetapi cahaya dari atas semakin berkurang mengingat ada kabut di sekitarnya. Kabut di lantai 12 menjadi lebih tebal dibanding dengan lantai 10 hingga lantai 11. Yang mana kategori monster yang ada di sana menjadi lebih besar, sebut saja orc dan bayi naga yang mulai muncul di lantai ini. Lantai 10 dan 12 juga merupakan tempat monster menggunakan bentang alam seperti pohon seperti senjata yang terlihat untuk pertama kalinya. Bila kalian penasaran, kalian bisa lihat kembali di anime dan Machi season 1 saat Ais membantu Bel Cranel. Lantai 11 dan lantai 12 sangat berbahaya bagi petualang level 1 karena monster yang lebih kuat seperti Silverback dan Heart Armored muncul di sini. Bahkan Baby Dragon yang dikategorikan untuk petualang level 2 dan dianggap sebagai bos lantai area tersebut juga sering muncul, akan tetapi diketahui jarang kemunculannya. Disarankan bagi petualang level 1 untuk setidaknya memiliki status berhuruf B dalam kemampuan dasar mereka untuk menjelajahi lantai 10 hingga lantai 12. Pihak yang menjelajahi lantai 12 ini biasanya harus bersiap menjelajah ke lantai menengah untuk pertama kalinya. Oke, dengan begitu Mimin sudah menutup untuk pembahasan lantai atas. Berikutnya kita akan mulai masuk ke pembahasan lantai menengah dungeon. Lantai menengah dungeon dibagi menjadi beberapa fase. Lantai menengah dungeon dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama dari lantai 13 hingga lantai 17. Yang mana lantai 13 hingga lantai 17 dikenal sebagai labirin dari gua. Pintu masuk ke lantai 13 disebut dengan jalur pertama. Mulai dari lantai 13, dinding, tanah, serta langit-langit dibuat dari batuan dasar. Sementara lantai atasnya berupa labirin datar yang melingkar, yang mana lantai tengah memiliki tata letak yang lebih kompleks yang mencakup terowongan atas dan bawah yang saling terkait. Cahaya di lantai 13 hingga 17 menjadi lebih gelap serta udaranya terasa lebih lembab. Selanjutnya di lantai 13 dan 17 terdapat lubang vertikal yang mengarah ke lantai yang lebih dalam muncul secara acak di lantai 17. Sebuah tembok besar juga muncul di ruangan besar yang disebut dengan tembok besar kesedihan, yang menjadi tempat munculnya bos monster area di lantai 17 yang disebut dengan bos monster Goliath. Tata letak di lantai 17 menjadi lebih kompleks dan lebih berbahaya, yang mana monster bisa di-spawn lebih cepat di lantai menengah daripada di lantai atas. Jadi akan menjadi sangat sulit bagi petualang berlevel 2 untuk berpetualang sendirian di lantai ini. Monster-monster yang ada di lantai 13 dan lantai 14 tidak jauh berbeda dengan yang ada di lantai 12. Akan tetapi dalam hal kekuatan, bahkan para petualang berlevel 2 dengan status berhuruf I dan huruf A akan merasa kesulitan, bahkan kemampuan dasar mereka dirasa cukup untuk menjelajahi lantai tersebut. Selanjutnya di lantai 15 hingga 17, monster yang berada di sana dikategorikan sebagai monster berlevel 2 secara individual. Sebut saja seperti Minotaur dapat muncul di lantai tersebut. Yang disarankan bagi petualang berlevel 2
untuk memiliki setidaknya status berhuruf G dalam kemampuan dasar mereka, agar mereka dapat melewati lantai tersebut dan bisa membawa mereka dapat hidup dengan selamat dan mencapai save point di lantai 18. Maka dari itu, tidak heran di anime Danmachi Season 1, Bell Cranel yang masih berlevel 1 dapat membuat Tiona, Tione, Beto, hingga Ice Wallenstein sekalipun terkejut melihat Bell yang berlevel 1 dapat mengalahkan monster Minotaur yang irregular. Selanjutnya di lantai menengah, terdapat fase yang baru yaitu lantai 18. Dapat disebut juga Riviera. Lantai 18, seperti yang tadi Mimin sebutkan, adalah titik aman atau save point, di mana tidak ada monster yang lahir di sana. Meskipun beberapa monster bisa saja muncul dari lantai bawahnya. Bagi para petualang, lantai 18 sering juga disebut dengan nama Under Resort, yang mana lantainya itu dipenuhi dengan kristal dan alamnya sangat hijau. Yang mana di sana juga terdapat hutan serta danau yang sangat besar hingga menutupi lantai tersebut. Di dalam hutan, di lantai 18, terdapat kristal biru dengan ukuran berbeda-beda yang memantulkan cahaya dari atasnya, sehingga menyebabkan hutan dipenuhi dengan cahaya biru pucat. Langit-langit di lantai 18 terbilang sangat tinggi, yang mana itu dipenuhi dengan kristal dua warna. Yang mana juga kristal tersebut dapat bersinar cemerlang. Kristal putih di tengah yang menyerupai matahari, serta kristal biru yang mengelilinginya yang menyerupai langit-langit. Jumlah cahaya dari kristal tersebut di lantai 18 tergantung pada waktu dan siklus sepanjang hari, yang mana di lantai 18 dapat menunjukkan kondisi siang atau malam. Di sisi lain, di lantai 18 juga terdapat, di sisi timurnya ada pulau yang menghadap ke danau yang berdiri, yang disebut dengan kota Riviera. Itu terletak 200 meter di atas danau di atas tebing, yang mana petualang level 2 harus sangat mampu untuk mencapai lantai ini sendirian. Selanjutnya, di fase ketiga dari lantai menengah ada lantai 19 hingga lantai 24. Di lantai 19 hingga lantai 24, sering juga dikenal petualang sebagai labirin pohon besar, yang mana di lantai 19 hingga lantai 24 terdapat dinding, tanah, dan langit-langitnya yang terbuat dari kayu, sehingga tampak seperti bagian dalam pohon raksasa. Ini dapat kalian lihat referensinya dari anime Danmachi Sword Oratoria saat Ais membantu Hermes Familia. Alih-alih cahaya berpendar di sana, justru lumut-lumut yang memancarkan cahaya yang tumbuh di lantai tersebut dan memancarkan cahaya berwarna biru. Lantai ini juga berisi sejumlah besar area yang belum dijelajahi dan berbagai macam monster tipe serangga ada di dalamnya. Lantai 19 dan lantai 24 dianggap banyak keanekaragaman tanaman di lantai ini. Bahkan juga di sana dapat ditemukan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat item penyembuhan yang dapat menghasilkan banyak misi pengumpulan sumber daya yang dikeluarkan oleh guild untuk area tersebut. Selanjutnya di lantai 24, setidaknya berukuran setengah ukuran dari kota Orario, yang mana di sana juga ada pohon langka yang menghasilkan permata berharga yang dijaga oleh naga hijau. Yang mana di lantai 24, naga hijau tersebut disebut-sebut merupakan monster yang terkuat di sana. Labirin pohon besar yaitu lantai 19 hingga lantai 24 juga dipenuhi dengan monster dengan potensi dasar yang melebihi kekuatan dari Minotaur. Dan yang lainnya juga bisa menimbulkan serangan racun. Bahkan dengan rombongan party yang besar, dirasa sangat sulit untuk menjelajahi wilayah dari lantai 19 hingga lantai 24. Bahkan jika itu berisi banyak petualang level 2. Juga dalam party yang diisi dengan petualang level 3, jika melakukan petualangan secara solo di wilayah tersebut akan disulitkan.
Petualang direkomendasikan untuk memiliki setidaknya status minimal level 2, atau di rata-rata kemampuan pengembangan mereka dapat mempunyai perlawanan abnormal untuk menjelajahi wilayah tersebut. Standar untuk lantai 24 adalah level 2 dengan kemampuan dasar minimal semua status berhuruf C. Berhubung Mimin sudah membahas lantai atas dan lantai menengah, selanjutnya Mimin akan membahas lantai bawah Dungeon. Lantai dalam Dungeon atau lantai bawah Dungeon dibagi menjadi 8 fase, yang mana ini baru mencakup hingga lantai yang dicatat oleh petualang dari Zeus Familia dan Hera Familia. Kita mulai dari lantai bawah di fase pertama. Fase pertama dibagi dari lantai 25 hingga lantai 27. Yang mana pintu masuk ke lantai 25 dikenal sebagai jalur kedua. Yang disebut-sebut juga lantai 25 hingga lantai 27 dikenal sebagai nama kota air. Ini ditunjukkan pada Danmachi anime season 4. Selanjutnya di lantai 25 juga ditandai dengan awal kejatuhan besar yang terlihat seperti air terjun. Yang mana air terjun ini bahkan diperkirakan memiliki lebar setidaknya 400 meter. Serta panjangnya 2 kali lipat dari ukuran lebarnya. Yang mana itu juga bertahan hingga lantai 27. Lantai 25 juga digambarkan sebagai surga air. Untuk melanjutkan ke lantai berikutnya, para petualang harus menavigasi melalui serangkaian lorong dengan ketinggian bervariasi di sekitar air terjun. Untuk mencapai lorong di bagian bawah lantai mereka saat ini, bagian bawah cekungan air terjun di lantai 27 mengarah ke kota Melen, yang disebut dengan Danau Lock. Meskipun tidak diketahui kemana air mengalir dari lantai 25 hingga lantai 27, karena pintu keluarnya ditutup oleh menggunakan sisa-sisa monster Leviathan, Monster Rex Ampis Baena, atau boss monster di lantai 27 sering spawn di lantai tersebut. Yang mana boss monster Ampis Baena dapat bergerak bebas di lantai 25 dan lantai 27 tersebut. Standar yang umum untuk para petualang agar dapat menjelajahi kota air di lantai 25 hingga lantai 27 adalah minimal petualang harus berlevel 3, karena wilayah tersebut dipenuhi dengan monster yang hampir tidak bisa ditangani oleh kecepatan serta pengalaman dari petualang berlevel 2 atau level 1. Yang mana disebut-sebut medannya lebih sulit daripada di lantai atas, karena 25 dan lantai 27 adalah lantai pembuka untuk lantai bawah. Selanjutnya, bahkan petualang berlevel 4 sekalipun, sebut saja seperti Aisyah Belka, akan mengalami kesulitan untuk bermain petualang solo di lantai tersebut. Bahkan, agar petualang lebih teramankan di lantai 25 dan lantai 27, Guild menyarankan agar petualang melengkapi perlengkapan mereka setidaknya dengan kain undin, yang dianjurkan agar mereka dapat memiliki keamanan di dalam kota air tersebut. Selanjutnya lantai bawah masuk ke fase kedua, yaitu lantai 28 hingga lantai 36. Sama halnya seperti lantai 18, yaitu titik save point di lantai menengah. Di lantai 28 juga merupakan lantai titik aman. Selanjutnya lantai 29 hingga lantai 36. Itu terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu lantai yang disebut-sebut dengan adanya tanaman bawah tanah seperti buah-buahan yang bisa dimakan. Mulai dari lantai 30, lantai dipenuhi dengan monster yang tidak mungkin dibunuh oleh petualang berlevel 2. Bahkan petualang berlevel 4 sekalipun, sebut saja Hasyana Dorlia, diharuskan membawa pedang sihir yang kuat untuk mencapai lantai 30 sendirian. Selanjutnya kita beralih ke fase ketiga dari lantai bawah Dungeon. Ini merupakan lantai 37 yang menjadi keberadaan Belgranel dan Ryulian yang terperangkap di lantai 37 di anime Danmachi season 4. Lantai 37 dikenal sebagai dengan nama White Palace karena dinding, tanah, serta langit-langitnya
berwarna putih dengan lantainya yang berupa labirin raksasa. Bahkan lantai yang berada di lantai 37 berada dalam skala yang berbeda dari lantai-lantai di atasnya. Karena ruangan serta luasnya lantai 37, bahkan sebut saja lorong, kamar, serta dindingnya yang berukuran sangat besar. Disebut-sebut pintu masuk ke lantai 38 terletak di lantai tengah 37. Yang mana pintu masuk di lantai 38 dijaga oleh bos monster area yang berbentuk skeleton yang bernama bos monster Udaeus. Kalian dapat melihat referensi yang dapat admin katakan di anime dan Danmachi Sword Oratoria saat Ais dan Riveria menghadapi bos monster Udaeus. Di pusat lantai 38 terdapat dikelilingi dengan 5 dinding melingkar besar yang harus dinavigasi oleh para petualang untuk mencapai pusatnya. Di anime Danmachi Season 4, Belkranel bahkan menyamakan lantai 37 tempat dia terperangkap dengan anggapan lantai 37 mirip dengan kue di dalam kotak, yang dikatakan Bel bahwa lantai tersebut bahkan cukup besar untuk menampung kota Orario sepenuhnya. Yang juga dinding di lantai 37 dikatakan Ryu Lion diberi nomor 1 hingga nomor 5, mulai dari dinding yang paling dalam dan area antar dua dinding disebut sebagai ruangan yang sangat berbeda. Yang mana area Udaeus atau bos monster terletak di tembok pertama, itu disebut dengan ruang tahta. Yang setelahnya 4 ruangan selanjutnya disebut dengan ruangan kesatria, ruangan prajurit, ruangan binatang, dan selanjutnya. Area antara dinding semakin kecil, semakin dekat dengan ruang tahta, yang mana labirin juga menjadi lebih rumit. Di lantai 37 juga terdapat, di lantai bagian sisi timurnya terdapat Warrior Room, yang mana di sana terdapat ruangan baru yang disebut Colosseum Monster. Itu adalah ruangan terbesar di lantai tempat 37. Yang mana di lantai tersebut, di lantai Colosseum, di sana monster terus-menerus dilahirkan untuk bertarung satu sama lain. Di lantai Colosseum juga memunculkan monster tanpa henti hingga jumlah tertentu tercapai, yang dengan cepat diisi ulang setiap kali berkurang jumlahnya. Di lantai 37 juga dikelilingi oleh jurang sedalam 50 meter dengan 4 gerbang yang terletak di utara, selatan, timur, dan barat. Masing-masing itu mengelilingi Colosseum yang memungkinkan akses Colosseum ke sana. Ada juga bagian bawah Colosseum yang merupakan area aman, di mana monster tidak dilahirkan, dan di sana juga diketahui memiliki mata air yang dapat menyembuhkan dahaga para petualang. Yang mana jika mengikuti aliran air yang ada di lantai 37 menuju ke arah biji putih dengan tangga di belakangnya, bagian atas tangga memiliki biji putih lain yang terbuka ke jalan buntu yang terletak di dekat tembok keempat lantai 37. Berikutnya, di lantai 39 disebut dengan save point. Selanjutnya, di lantai 44 terlihat seperti area di dalam gunung berapi, yang mana dinding, tanah, langit-langit berwarna merah. Yang mana juga bebatuan terdistorsi tergeletak di tanah di seberang lantai tersebut. Di sepanjang dinding lantai 44 terdapat retakan yang diwarnai hitam yang membuat mereka tampak seperti karbonisasi. Cahaya merah bersinar ringan dari dalam retakan tersebut memberikan kesan menakutkan. Selanjutnya di lantai 49 di dalam dungeon disebut dengan nama Moitura dan merupakan ruangan yang sangat besar serta tidak terdapat rumput atau pohon yang tumbuh di dalamnya. Yang mana di tanah yang tandus tersebut bahkan terlihat bebatuan serta pasir-pasir yang semuanya berwarna coklat kemerahan. Di sana juga terdapat bos monster area yang disebut dengan Balor. Selanjutnya lantai bawah fase berikutnya adalah lantai 50. Lantai 50 juga diketahui sebagai titik aman, yang mana tidak ada monster terlahir di sana.
Namun seperti lantai 18, monster bisa saja datang dari lantai bawah atau lantai atasnya. Di lantai 50 diketahui sekelilingnya dipenuhi dengan pepohonan berwarna abu-abu menutupi lantai hingga ujung lantai tersebut. Bahkan pembuluh vena seperti sungai mengalir tanpa henti melalui pepohonan di lantai 50. Berikutnya fase di lantai dalam dungeon dari lantai 51 hingga lantai 58. Dari lantai 51 hingga 57 adalah labirin yang jarang ada di lantai yang lebih dalam. Bahkan dinding-dinding, tanah, serta langit-langitnya berbentuk datar dan strukturnya membuat tampak diukur dengan cermat. Terlihat banyak sudut di lantai 51 hingga 57, terdapat persimpangan yang ada di lantai tersebut. Selanjutnya di lantai 58 adalah salah satu-satunya ruangan yang paling luas di sana, yang mana dinding serta tanah dan langit-langitnya terbuat dari batu granit atau grafit yang menyerupai ruangan persegi panjang yang besar, yang juga di sana berisi sejumlah besar monster naga Falgang, yang mana juga di lantainya tersebut disebut dengan sebutan Vas Naga. Lantai 58 disebut juga dengan sebutan Dragon Jar. Mulai dari lantai 52, monster naga Falgang di lantai 58 akan mengunci posisi petualang, yang mana mereka akan menyalakan tanda suar melalui beberapa lantai. Selanjutnya adalah catatan dari Zeus Familia dan Hera Familia yang berhasil mencapai lantai 59 hingga lantai 61 dungeon. Yang mana dari catatan tersebut, menurut Zeus Familia, berdasarkan bocoran di Light Novel Danmachi volume 18, telah diketahui bahwa dari catatan Zeus Familia, dikatakan lantai 59 dikenal sebagai wilayah Gletser. Bahkan terbukti dari sana, Zeus Familia membawa peninggalan berupa senjata yang dibekukan. Berdasarkan catatan yang ditinggalkan oleh Zeus Familia dan Hera Familia, lantai 59 ke dalamnya digambarkan mempunyai gambaran seperti aliran danau glasial, yang mana di sana cuacanya sangat dingin yang sangat menyengat, bahkan es menutupi area tersebut. Itu setidaknya mencakup hingga lantai ke-61. Meskipun belum dapat dipastikan dan diketahui sampai lantai mana lantai Gletser ada di dalamnya. Namun dari lantai dungeon di lantai 59 diubah saat monster baru mengambil ahli, yang mana membuatnya menjadi area yang seperti hutan. Melewati area hutan adalah area luas yang ditutupi oleh abu monster yang telah mati yang tak terhitung jumlahnya, membuat seluruh area berwarna abu-abu di lantai tersebut. Bahkan hutan itu kemudian dihancurkan oleh pertarungan saat Loki Familia melawan Demi Spirit di Light Novel Danmachi Sword Oratoria. Saat ini masih belum diketahui sampai mana lantai dungeon terdalamnya. Akan tetapi berdasarkan statement atau pernyataan dari Pertapa Vels, yang mana jika Vels meminta jika Belcranel ingin monster Xenos dapat hidup bersatu dengan para manusia di dunia atas, maka Bel setidaknya harus menyelesaikan dungeon di lantai terdalam. Serta terdapat juga kepingan informasi yang sangat menarik, yang mana monster Xenos yang memiliki kecerdasan justru mempunyai keinginan untuk hidup di dunia atas, yang mana menurut Vels dan Dewa Uranus, itu merupakan kehendak atau keinginan yang terdalam dari dungeon itu sendiri. Nah, sekian pembahasan lengkap tentang apa itu dungeon dan lantai-lantai yang terdapat di dalamnya. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime, dapat nyawer Petualang Anime melalui link saweria di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka kata sayang. Kalau kata Petualang Anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.